Halo, saya Ndaru Harjanto. Menjaga kesehatan di usia senja adalah bentuk investasi terbaik agar kita tetap bisa menikmati waktu berharga bersama anak dan cucu tanpa hambatan fisik yang berarti. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita memang mengalami perubahan alami, namun hal itu bukan alasan untuk memaklumi rasa sakit yang muncul setiap hari. Kesehatan yang terjaga bukan hanya soal angka di atas kertas, melainkan tentang bagaimana kita tetap mandiri, mampu berjalan dengan tegak, dan bebas melakukan aktivitas tanpa harus selalu bergantung pada bantuan orang lain atau alat bantu jalan. Masalah yang paling sering dikeluhkan oleh banyak lansia adalah rasa kaku dan nyeri pada lutut, terutama saat pertama kali membuka mata di pagi hari. Kondisi ini seringkali membuat kita merasa khawatir untuk sekadar beranjak dari tempat tidur, karena sendi terasa seolah terkunci atau berbunyi saat digerakkan. Perlu kita pahami bahwa lutut yang kaku di pagi hari sebenarnya adalah sinyal dari tubuh bahwa pelumas alami sendi kita belum tersebar dengan merata setelah beristirahat semalaman, sehingga kita memerlukan stimulasi lembut sebelum memberikan beban berat pada kaki. Oleh karena itu, saya sangat menyarankan Anda untuk menyimak video ini sampai selesai agar Anda bisa memahami dan langsung mempraktikkan 3 gerakan sangat simpel yang bisa dilakukan bahkan sebelum kaki Anda menyentuh lantai. Gerakan ini telah terbukti secara ilmiah mampu membantu melenturkan kembali sendi yang kaku, sehingga Anda bisa bangun dengan rasa nyaman dan langkah yang jauh lebih ringan. Sebelum kita mulai ke gerakan praktisnya, saya ingin menyapa Anda terlebih dahulu. Dari kota mana Om dan Tante sedang menonton video ini hari ini? Penyebab utama mengapa lutut Anda terasa sangat kaku dan sulit digerakkan saat bangun pagi, sebenarnya berkaitan erat dengan kondisi pelumas alami di dalam sendi yang cenderung mengental selama kita tidur. Bayangkan sendi lutut kita seperti engsel pintu yang sudah lama tidak digerakkan. Cairan yang berfungsi melincinkan gerakan tersebut tidak tersebar merata karena tubuh berada dalam posisi diam selama berjam-jam. Inilah alasan mengapa saat Anda mencoba melangkah pertama kali setelah bangun, lutut terasa seperti terhambat, nyeri, atau bahkan mengeluarkan suara yang tidak nyaman. Kesalahan umum yang sering dilakukan adalah memaksakan diri untuk langsung berdiri dan berjalan sesaat setelah mata terbuka. Ketika kita langsung memberikan beban seluruh tubuh pada lutut yang pelumasnya belum cair dan merata, tekanan tersebut akan memicu peradangan ringan pada bantalan sendi. Hal ini, jika dilakukan terus-menerus setiap pagi, dapat mempercepat keausan pada lutut Anda. Kita harus memberikan waktu bagi sendi untuk pemanasan singkat, agar cairan pelumas tersebut kembali encer dan mampu melapisi seluruh permukaan sendi dengan sempurna. Solusi paling efektif yang saya anjurkan bukanlah melalui obat-obatan berat, melainkan dengan melakukan stimulasi gerakan ringan saat Anda masih berada di atas kasur. Dengan menggerakkan lutut secara lembut tanpa beban berat badan, kita secara aktif melompa pelumas alami tersebut untuk membasahi area yang kaku. Pendekatan ini jauh lebih aman dan nyaman bagi fisik lansia karena kita mempersiapkan persendian secara bertahap. Mari kita mulai dengan gerakan-gerakan praktis yang akan memastikan lutut Anda terasa jauh lebih enteng dan siap menopang tubuh dengan stabil sejak langkah pertama. Sebelum kita memulai latihan, mari kita atur posisi tubuh dengan benar, agar manfaat dari setiap gerakan dapat dirasakan secara maksimal tanpa resiko cedera. Saya ingin Anda tetap berbaring dengan tenang di atas kasur dalam posisi telentang yang rata, tanpa perlu terburu-buru untuk duduk apalagi berdiri. Pastikan punggung Anda menempel dengan nyaman pada alas tidur dan letakkan kedua lengan secara santai di samping tubuh. Posisi awal ini sangat penting karena kita ingin menjaga tulang belakang tetap lurus dan fokus sepenuhnya pada aliran darah yang menuju ke area kaki. Pastikan alas tidur atau kasur yang Anda gunakan memiliki permukaan yang cukup stabil agar mampu menyangga tubuh dengan baik saat Anda melakukan gerakan nanti. Jika Anda menggunakan bantal yang terlalu tinggi, saya sarankan untuk sedikit menurunkannya atau menyesuaikannya agar posisi leher tetap sejajar dengan tulang punggung. Ruang di sekitar kaki juga harus bebas dari gangguan seperti selimut yang terlalu tebal atau bantal tambahan, sehingga kaki Anda memiliki ruang gerak yang luas untuk melakukan tekukan dan lurus secara alami tanpa ada hambatan fisik. Ketenangan pikiran juga menjadi bagian dari persiapan ini. Jadi, ambillah napas dalam secara perlahan melalui hidung dan buang perlahan melalui mulut. Mari kita bangun kesadaran pada kedua lutut kita. Rasakan bagian mana yang terasa paling kaku, dan bersiaplah untuk memberikan perhatian khusus pada area tersebut. Setelah Anda merasa posisi tubuh sudah benar-benar stabil, dan otot-otot besar di punggung serta paha sudah terasa rileks, barulah kita siap untuk masuk ke gerakan pertama yang sangat lembut
namun efektif dalam membangunkan sendi-sendi Anda. Mari kita mulai dengan gerakan pertama yang saya sebut sebagai gerakan pompa pergelangan kaki. Gerakan ini sangat krusial, karena meskipun berfokus pada telapak kaki, efeknya secara langsung akan melancarkan aliran darah hingga ke area lutut. Saat Anda masih dalam posisi berbaring telentang, cukup gerakan kedua telapak kaki Anda secara bersamaan ke arah depan, seolah-olah sedang menekan pedal gas mobil. Lalu tarik kembali ke arah wajah Anda sejauh yang Anda bisa. Lakukan gerakan ini dengan ritme yang tenang dan beraturan, agar otot-otot di sekitar tulang kering dan betis mulai bekerja dengan lembut. Penting bagi Anda untuk merasakan setiap tarikan yang terjadi pada otot kaki Anda. Ketika Anda menarik telapak kaki ke arah wajah, otot betis di belakang lutut akan meregang. Dan saat Anda menekannya ke depan, otot bagian depan akan berkontraksi. Aktivitas sederhana ini berfungsi seperti pompa alami yang mendorong darah dan cairan tubuh kembali mengalir ke atas setelah mengendap di kaki sepanjang malam. Dengan aliran darah yang lebih lancar, oksigen dan nutrisi akan segera mencapai sendi lutut yang kaku, sehingga jaringan di sana menjadi lebih hangat dan siap untuk digerakkan lebih jauh. Lakukanlah gerakan memompa ini sebanyak 10 hingga 15 kali pengulangan. Anda tidak perlu melakukannya dengan tergesa-gesa. Justru, kunci keberhasilannya terletak pada kontrol dan kelembutan gerakan Anda. Rasakan bagaimana rasa kaku perlahan-lahan mulai berkurang dan area bawah lutut Anda mulai terasa lebih hidup dan hangat. Ini adalah fondasi pertama yang sangat aman bagi lansia untuk membangunkan syaraf-syaraf kaki tanpa memberikan beban berat secara mendadak. Jika sudah merasa nyaman dengan aliran darah yang mulai lancar, kita akan melanjutkan ke gerakan berikutnya yang lebih spesifik untuk sendi lutut. Dalam melakukan gerakan pompa pergelangan kaki ini, kuncinya bukan pada kecepatan, melainkan pada ketepatan dan jangkauan geraknya. Saya ingin Anda benar-benar merasakan tarikan yang lembut namun mantap di sepanjang otot betis hingga ke bagian belakang lutut setiap kali telapak kaki ditarik ke arah wajah. Gerakan yang dilakukan secara sadar ini akan memberikan sinyal kepada sistem saraf di kaki Anda bahwa tubuh sudah siap untuk mulai beraktivitas, sehingga resiko kaget atau kram otot saat nanti Anda berdiri dapat diminimalisir sedini mungkin. Lakukanlah gerakan ini sebanyak 10 hingga 15 kali pengulangan untuk setiap kaki. Jika Anda merasa satu sisi kaki lebih kaku dibandingkan sisi lainnya, jangan ragu untuk memberikan perhatian lebih atau menambah beberapa kali pengulangan pada sisi tersebut. Kita sedang berupaya membangunkan otot-otot pendukung lutut secara bertahap, sehingga cairan pelumas alami di dalam sendi bisa mulai bergerak dan tidak lagi mengendap di satu titik saja. Rasakan sensasi hangat yang perlahan merambat naik, yang menandakan bahwa sirkulasi darah Anda sudah mulai bekerja dengan optimal. Penting untuk diingat bahwa gerakan ini adalah cara yang paling aman bagi para lansia untuk mengawali pagi, karena tidak memberikan tekanan sama sekali pada tulang dan sendi. Dengan rutin melakukan gerakan pembuka ini, Anda sedang memberikan perlindungan ekstra bagi bantalan lutut agar tidak mengalami gesekan yang kasar saat menerima beban tubuh nanti. Setelah Anda merasa otot kaki sudah lebih rileks dan suhu di sekitar lutut terasa sedikit lebih hangat, itu tandanya kita sudah siap untuk beralih ke gerakan kedua yang akan lebih fokus pada kelenturan tekukan lutut Anda. Sekarang kita masuk ke gerakan kedua yang saya sebut dengan menggeser tumit. Gerakan ini bertujuan untuk melatih fleksibilitas tekukan lutut tanpa harus melawan gravitasi atau menahan berat badan yang berlebihan. Dalam posisi tetap berbaring, silahkan tekuk satu lutut Anda secara perlahan dengan cara menggeser tumit di atas permukaan kasur menuju ke arah bokong. Pastikan tumit Anda tetap menempel pada alas tidur selama proses bergeser, sehingga beban kaki sepenuhnya ditopang oleh kasur dan sendi lutut Anda bisa bergerak dengan lebih santai tanpa tekanan yang menyakitkan. Saat Anda melipat lutut, lakukanlah sejauh yang Anda rasa nyaman tanpa perlu memaksakan diri jika terasa ada hambatan. Setelah mencapai titik maksimal yang nyaman, tahan sebentar, lalu geser kembali tumit Anda menjauh hingga kaki kembali lurus dengan sempurna. Lakukan gerakan ini secara bergantian antara kaki kanan dan kaki kiri dengan ritme yang tenang dan mengalir. Fokuslah pada kelembutan gerakan, seolah-olah Anda sedang membantu sendi lutut untuk mendistribusikan pelumas alami ke setiap celah yang ada di dalamnya, agar permukaan sendi kembali licin dan mudah digerakkan. Proses menggeser tumit ini sangat efektif untuk mengurangi kekakuan yang sering membuat lutut terasa seperti terkunci di pagi hari. Dengan mengulangi gerakan ini sebanyak 10 kali untuk setiap kaki, Anda sedang melatih otot-otot di sekitar paha dan lutut untuk kembali mengenali jangkauan geraknya secara alami. Rasakan bagaimana setiap geseran
membuat persendian Anda terasa semakin ringan dan ruang geraknya menjadi lebih luas. Jika gerakan ini sudah terasa lancar dan tidak ada lagi rasa mengganjal, kita akan segera berlanjut ke gerakan ketiga untuk memperkuat stabilitas lutut Anda sebelum bangun. Saat mempraktikkan gerakan menggeser tumit ini, kunci utamanya adalah melakukannya tanpa ada paksaan pada sendi. Saya ingin Anda bergerak dengan sangat lembut, seolah-olah sedang membiarkan cairan pelumas di dalam lutut meresap ke seluruh bagian yang kaku secara perlahan. Jangan khawatir jika pada tarikan pertama jangkauan kaki Anda masih terasa terbatas. Hal itu sangat wajar karena jaringan di sekitar sendi sedang beradaptasi. Seiring dengan setiap geseran yang Anda lakukan, Anda akan merasakan hambatan tersebut perlahan memudar, dan gerakan kaki menjadi jauh lebih halus dan lancar. Penting untuk dipahami bahwa gerakan ini bukan sekedar menggerakkan kaki, melainkan cara kita memandu cairan pelumas alami tubuh untuk melapisi kembali permukaan sendi yang sempat kering selama tidur. Dengan menjaga tumit tetap menempel pada kasur, kita menghilangkan faktor beban berat badan yang biasanya memicu rasa nyeri. Ini adalah momen di mana Anda memberikan ruang bagi lutut untuk bernapas dan melentur secara alami. Fokuslah pada sensasi di dalam tempurung lutut Anda. Rasakan bagaimana rasa kaku yang tadinya mencengkram mulai terurai menjadi kenyamanan. Lakukanlah pengulangan ini dengan penuh kesadaran dan napas yang teratur. Setiap kali Anda meluruskan kaki kembali, rasakan otot-otot paha Anda menjadi lebih rileks, namun tetap memiliki energi. Gerakan yang dilakukan secara perlahan justru jauh lebih efektif dalam merangsang kesehatan sendi dibandingkan gerakan yang cepat namun sembrono. Jika Anda sudah merasa sendi lutut tidak lagi terasa berat atau mengganjal saat ditekuk, berarti pelumas alami Anda sudah tersebar dengan baik. Sekarang, tubuh Anda sudah jauh lebih siap untuk beralih ke gerakan terakhir yang akan memberikan kekuatan ekstra bagi lutut Anda sebelum benar-benar berdiri. Gerakan ketiga ini adalah kunci untuk memberikan kekuatan pada lutut Anda sebelum menopang berat tubuh, yang saya sebut sebagai gerakan menekan lutut. Dalam posisi kaki lurus sempurna di atas kasur, saya ingin Anda mencoba menekan bagian belakang lutut Anda ke bawah sekuat mungkin hingga menyentuh alas tidur. Saat Anda menekan, secara otomatis otot paha depan Anda akan mengeras dan tempurung lutut akan sedikit tertarik ke atas. Tahan tekanan kuat ini selama kurang lebih 5 detik. Lalu lepaskan secara perlahan hingga otot kembali rileks sepenuhnya. Tujuan utama dari gerakan sederhana ini adalah untuk mengaktifkan kembali otot paha yang berfungsi sebagai penyangga utama bagi sendi lutut kita. Seringkali lutut terasa goyah atau sakit saat bangun tidur karena otot paha kita masih dalam keadaan tidur dan belum siap bekerja, sehingga beban tubuh langsung menghantam sendi. Dengan menekan lutut ke kasur, kita sedang memberikan sinyal pada otot tersebut untuk bangun dan bersiap menjadi pelindung bagi lutut Anda saat Anda berdiri dan melangkah nanti. Ulangilah gerakan ini sebanyak 5 kali untuk masing-masing kaki dengan penuh konsentrasi. Rasakan kekuatan yang mulai terkumpul di area paha dan stabilitas yang mulai terbentuk di sekeliling tempurung lutut Anda. Gerakan ini sangat aman, namun memiliki dampak yang luar biasa besar untuk mencegah lutut terasa lemas atau kehilangan keseimbangan saat pertama kali kaki menyentuh lantai. Setelah Anda menyelesaikan pengulangan terakhir, Anda akan merasakan bahwa lutut tidak hanya lebih lentur, tetapi juga terasa jauh lebih kokoh dan stabil untuk memulai aktivitas pagi Anda. Dalam melakukan gerakan penekanan lutut ini, konsistensi dan durasi tekanan adalah kunci keberhasilannya. Saya ingin Anda benar-benar memastikan bahwa setiap kali Anda menekan bagian belakang lutut ke arah kasur, Anda melakukannya dengan mantap, namun tetap terkontrol. Jangan terburu-buru melepaskan tekanan tersebut. Hitunglah dalam hati 1-5 dengan perlahan. Saat itulah, otot paha depan Anda sedang dilatih untuk menjadi tumpuan yang kuat, sehingga saat Anda berdiri nanti, bukan sendi lutut yang menanggung beban berat, melainkan otot-otot besar di paha Anda yang sudah siap menyanggah. Ulangilah proses ini sebanyak 5 kali untuk kaki kanan dan 5 kali untuk kaki kiri. Sangat penting bagi Anda untuk merasakan perbedaan antara kondisi otot saat sedang tegang dan saat sedang rileks. Dengan memberikan jeda sejenak setelah melepaskan tekanan, Anda memberikan kesempatan bagi aliran darah untuk membawa nutrisi baru ke dalam serat-serat otot tersebut.
Jika Anda rutin melakukan ini setiap pagi, Anda akan menyadari bahwa kekuatan kaki Anda akan meningkat secara bertahap, dan rasa goyah atau khawatir akan jatuh saat bangun tidur akan perlahan-lahan menghilang karena otot pendukung lutut Anda sudah terjaga dengan baik. Perlu diingat bahwa tujuan akhir kita bukan hanya sekedar membuat lutut tidak kaku, tetapi membangun sistem pendukung yang kokoh agar Anda bisa beraktivitas dengan penuh percaya diri sepanjang hari. Gerakan penekanan ini adalah bentuk perlindungan terbaik yang bisa Anda berikan kepada diri sendiri di usia senja untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi. Setelah Anda menyelesaikan seluruh rangkaian pengulangan pada kedua kaki, Anda akan merasakan sensasi stabilitas yang berbeda pada bagian bawah tubuh Anda. Sekarang, sendi Anda sudah terlumasi dan otot Anda sudah terbangun, sehingga kita siap untuk langkah terakhir, yaitu cara transisi dari berbaring ke posisi berdiri dengan benar. Setelah menyelesaikan ketiga gerakan tadi, jangan langsung melompat berdiri dari tempat tidur secara mendadak. Langkah terakhir yang sangat krusial adalah melakukan transisi secara bertahap dengan cara duduk terlebih dahulu di tepi kasur. Biarkan kedua kaki Anda menggantung santai selama kurang lebih 30 detik sambil menarik napas dalam. Hal ini sangat penting untuk memberikan waktu bagi tekanan darah dan sistem keseimbangan tubuh Anda menyesuaikan diri, sehingga Anda tidak merasa pusing atau limbung saat kaki mulai menapak di lantai. Lakukanlah rangkaian gerakan simpel ini setiap pagi dengan penuh kedisiplinan dan konsistensi. Kesehatan lutut di usia senja bukanlah sesuatu yang mustahil untuk dipertahankan, asalkan kita mau memberikan sedikit waktu untuk merawatnya sebelum memulai hari. Dengan menjadikan kebiasaan ini sebagai bagian dari rutinitas pagi Anda telah mengambil langkah besar untuk tetap mandiri dan bebas bergerak tanpa bayang-bayang rasa nyeri yang menghambat kebahagiaan Anda bersama orang-orang tercinta. Saya, Daru Harjanto, sangat berharap tips sederhana ini dapat membawa perubahan positif bagi kualitas hidup Om dan Tante semua. Mari kita buktikan bahwa usia bukanlah penghalang untuk tetap aktif, produktif, dan bersemangat menjalani hari-hari dengan fisik yang prima. Terima kasih telah menyimak penjelasan ini dengan saksama. Jangan lupa untuk membagikan informasi bermanfaat ini kepada rekan sebaya lainnya agar kita bisa sehat bersama. Sampai jumpa di tips kesehatan berikutnya, tetaplah bergerak dan salam sehat selalu.